Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di mana indeks harga saham gabungan pemirsa mencatatkan pergerakan yang cukup bagus di mana berbalik arah menguat bahkan intraday-nya beberapa menit yang lalu sudah berhasil ditembus di atas level 7.800-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosep Gabetua yang merupakan Senior Analyst of Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yosep, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas David. Kabar baik. Terima kasih Pak Yosep sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini pergerakan indeks harga saham gabungan ini mengalami pembalikan arah yang cukup signifikan Pak Yosep. Tadi sempat tertekan ke 7.731, intraday hari ini sempat ke 7.801. Bagaimana Anda melihat pencapaian yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Kabar baik tidak Pak, ketika sebelumnya sempat melemah ke 7.400-an, sekarang sudah sempat menyentuh di 7.800-an kembali. Oke, jelas kabar baik kalau misalnya kita ngelihat dari IISG sendiri. Jadi sepekan terakhir itu tuh sebenarnya inflow dari investor asing itu udah mulai banyak ke saham-saham perbankan, termasuk ke infrastruktur juga seperti Telkom dan Astra kayak gitu. Jadi udah dari segi investor asing pun sebenarnya udah mulai terlihat ada optimisme. Sebelumnya memang banyak banget tuh outflow dari investor asing ke saham-saham di sektor perbankan. Sekarang udah kembali lagi, satu-satunya perbankan yang dalam sepekan terakhir masih dijual itu cuman Bank BRI. Kayak gitu, sisanya itu udah inflow. Bank Mandiri, BCA itu udah inflow. Dan kalau misalnya kita melihat spesifik ke hari ini, sebenarnya kita bisa cek ini cukup unik lah, dan mungkin beberapa hari terakhir juga bursa kita udah cukup sering melihat hal seperti ini. Saham-saham dari grupnya Pak Prayogo Pangestu hari ini mendominasi penggerak ISG yang akhirnya membuat ISG ditutup positif hari ini. Kita lihat penggerak utamanya ISG di hari ini tuh ada Brand, TPIA, Cuan, Astra, dan ada satu dari grupnya grup Bakri dan Salim Group. Ini kan mereka kolaborasi lah di perusahaan ini di BRMS. Jadi memang kita ngelihat baik dari konglomerat lokal maupun dari investor asing sepertinya sudah mulai kembali ke bursa saham. Jadi jelas ini sinyal yang positif, ini sinyal yang bagus untuk bursa saham kita terutama di awal masa pemerintahan presiden yang baru. Baik, Pak Yosep, kemana arah indeks harga saham gabungan selanjutnya Pak dengan menyisakan beberapa hari perdagangan di pekan ini dengan pencapaian di sepanjang perdagangan hari ini? Kalau ngelihat kondisinya dalam sepekan terakhir masih inflow, saya sih optimis masih akan berlanjut. Dan hopefully untuk penggerak-penggerak ISG seperti di perbankan itu bisa kembali digerakkan. Karena inflow-nya sih sebenarnya udah ada. Cuman masalahnya belum bergerak naik aja saham seperti BCA, BRI, Bank Mandiri. Itu kan BCA dan Bank Mandirinya sendiri itu udah inflow. BRI aja yang masih outflow, itu sebenarnya udah jadi sinyal yang baik. Jadi kalau misalnya ada momentum seperti negatif seperti hari ini di saham-saham perbankan, menurut saya bisa kita manfaatin untuk cicil beli. Kalau untuk yang nabung saham kita bisa cicil beli. Baik, saya mau ke saham-saham grup Prayogo Pangestu terlebih dahulu, Pak Yosep, yang hari ini menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan. Beberapa saham hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Brand, salah satu kapitalisasi terbesar di grup Prayogo. Bagaimana analisis Anda dan rekomendasinya dengan penguatan hari ini meskipun masih cukup jauh tertinggal di level 11 ribuan yang pernah dicapai sebelumnya? Iya, kalau untuk brand sendiri ini kan kita kalau misalnya kita ngelihat aliran dana dari fund-fund besar dunia itu sebenarnya udah mulai dibatasi nih untuk energi-energi kotor. That's why butuh alternatif. Jadi banyak fund itu mulai mengarahkan dananya itu ke energy transition. Brand sendiri ini salah satu perusahaan yang memang mengakomodir narasi tersebut, mengakomodir karena dia di renewable energy, sedangkan di Indonesia itu belum banyak renewable energy. Adaro salah satunya yang udah mau melepas bisnis batu baranya sehingga bisa fokus ke renewable energy. Jadi
Indonesia tuh butuh lebih banyak lagi perusahaan seperti ini supaya masuknya tuh nggak ke brand doang. Jadi makanya ada perusahaan seperti Adaro yang mau switching juga dari energi kotor mulai mentransformasi ke energi bersih karena memang aliran dananya ada untuk ke sini. Cuman perusahaannya yang belum banyak. That's why saham-saham seperti brand ini jadi naik seperti itu. Oke, bisa kita analisis langsung secara teknikal Pak dengan pencapaian hari ini. Rekomendasi Anda seperti apa? Justru kalau brand sebenarnya ini saya cukup suka nih posisinya sekarang karena dalam beberapa waktu terakhir ini mulai dari isu FTSE Russell brand dikeluarkan dari FTSE Russell itu kan harga sahamnya turun ke level 6.700-an. Ini sekarang di 7.600 dan masih jauh dari 11.000 ke 12.000, jadi saya cukup optimis terutama ada inflow juga nih beberapa waktu terakhir. Jadi support yang bisa diperhatikan untuk brand itu ada di 6.000-an itu bisa diperhatikan dengan target price yang terdekat dulu aja di 9.700, 9.800. Itu menurut saya bisa dicapai lah dengan volatilitas brand. Masih direkomendasikan masuk tidak? Saya buy on weakness mungkin kalau misalnya ngelihat posisinya seperti sekarang. Oke. Di level berapa Pak? Di level penutupan hari ini kalau misalnya besok turun brand di level 7.500 sampai 7.200 itu menurut saya bisa dicicil beli. Oke, kita bergeser ke PTRO. Pak Yosep, langsung ke teknikal. Pencapaian hari ini, rekomendasi Anda didukung dari sisi volume tidak juga untuk PTRO? Kalau PTRO memang ini coba ya, ini kayaknya all time high sih kalau untuk PTRO. PTRO ini all time high. Saya nggak berani merekomendasikan juga. Kalau menurut saya alternatifnya mungkin bisa ke BRPT itu yang masih jauh dari level all time high, bisa di atau TPIA juga bisa tuh. Kayak gitu. Kalau PTRO saya nggak berani merekomendasikan karena di level all time high. Baik, langsung ke TPIA Pak. Kalau untuk TPIA level yang bisa diperhatikan mungkin di 8.200 dengan target price level all time high sebelumnya juga menurut saya di 10.400 itu bisa juga dijadikan target price untuk TPIA. Oke, analisis dan rekomendasi dari saham-saham grup Prayogo Pangestu terkait peluang ke depan dengan penguatan signifikan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini. Kita bergeser ke perbankan Pak. Tadi Anda mengatakan saham-saham perbankan big cap asing sepertinya sudah mulai masuk ini. Tapi bagaimana Anda melihat ketika saham-saham perbankan naik signifikan kemudian jangka pendek mengalami koreksi kembali? Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi dan saham perbankan big cap mana yang paling Anda rekomendasikan di posisi saat ini? Kalau kenapa harga sahamnya bisa bergerak naik turun sih pasti ya karena ada transaksinya, karena mekanisme pasar nih. Transaksinya bisa bergerak naik turun dalam jangka pendek. Kalau jangka panjang ya mungkin kita bisa pakai variabel yang lain, tapi kalau jangka pendek ya pasti karena mekanisme pasar transaksi jual beli dari investor asing yang terjadi. Dan kalau misalnya di posisi sekarang sebenarnya Bank Mandiri dan BNI itu masih lebih menarik ketimbang BCA. Satu, inflow-nya sama-sama besar untuk ketiga bank ini, cuman posisi diskonnya itu memang Bank Mandiri dan Bank BNI itu diskonnya masih jauh lebih besar dari level all time high-nya ketimbang BCA. BCA ini kan baru turun sedikit banget dari level all time high-nya. Jadi saya preferensi pribadi itu saya lebih ke Bank Mandiri dan Bank BNI. Baik, kita ke Bank Mandiri terlebih dahulu. Pak Yosep, analisis Anda hari ini koreksi cukup dalam, tapi masih mampu bertahan di atas level 7.000-an, Pak. Iya. Kalau untuk Bank Mandiri ini sebenarnya inflow-nya tadi udah disampaikan udah cukup bagus, dan support mungkin yang bisa diperhatikan dalam jangka pendek itu di 6.800 itu bisa dijadikan support, dan target price-nya itu di level all time high sebelumnya aja di 7.500 nih. Oke. Kalau saya lihat. Masih cukup lebar. Buy di level berapa? Ya. Di level penutupan hari ini, dan kalau misalnya besok masih diskon juga menurut saya masih cukup menarik. Baik. Kemudian untuk BBNI Pak, hari ini daya tahannya cukup tangguh jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya, sempat tertekan, tapi dominan bergerak di zona hijau 5650 penutupan. Iya, kalau untuk Bank BNI sendiri
eh, untuk support yang bisa diperhatikan itu di 5.300, 5.400 lah, 5.400 itu bisa diperhatikan dengan target price-nya ngelihat inflow-nya yang masih cukup besar itu di 6.100 sepertinya masih mungkin tercapai. Baik, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Yosep ini menanyakan saham Bank BBRI ini Pak. Saya akan coba sapa, ada Bapak Victor dari Malang. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham BBRI bisa masuk di harga berapa, support dan resistennya. Sebenarnya kalau BRI sendiri ini kan mayoritas harga sahamnya ini, mayoritas transaksinya ini digerakin sama investor asing. Investor asing masih outflow di posisi saat ini walaupun udah sedikit mereda. Jadi kalaupun mau cicil beli, menurut saya dicicil sedikit-sedikit di penutupan hari ini, nggak usah langsung all in atau misalnya langsung beli dalam jumlah yang besar. Menurut saya kita masih wait and see lah di posisi sekarang. Di support yang bisa diperhatikan menurut saya di 4.700 itu bisa diperhatikan untuk supportnya atau level bisa di-cut kerugiannya kalau sampai ke level tersebut, dan targetnya mungkin bisa sampai 5.300 lah kayak gitu. Dengan catatan kalau hari ini ternyata masih outflow, menurut saya sih lebih baik alternatif lainnya ketimbang harus maksa di Bank BRI. Baik, jawaban untuk Bapak Victor dari Malang. Terima kasih sudah bergabung dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, tinggal menghitung hari mungkin untuk saham perbankan big cap akan merilis kinerja mereka. Ada bayangan tidak Pak dari posisi teknikal di tengah penantian laporan kinerja di kuartal ketiga di 2024? Oke, ya sebenarnya kalau ngelihat dari outflow-nya sebenarnya kita bisa ngelihat optimisme dan pesimisme dari fund besar tuh seperti apa. Kalau misalnya kita ngelihat dari kondisinya seperti ini, ada kemungkinan, ada kecenderungan mungkin laporan keuangan dari BRI yang sedikit di bawah harapan dibanding 3 perbankan yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kalau melihat dari transaksinya. Pak Yosep, kita hold terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini ditutup menguat di zona hijau. Penguatannya lebih ke arah terbatas di 0,21% dan ditutup di level 7.788,983. Dan kabar baiknya adalah secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sudah berhasil menembus kembali ke level 7.800-an ini. Uji resisten tadi di 7.801,404 pemirsa. Untuk indeks harga saham gabungan level terendah di 7.731,961. Langsung saja kita beralih ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. MNC 36 ditutup melemah di 0,54%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,34%, sementara LQ45 ini melemah di 0,73%, sementara level masing-masing indeks dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini, ke grafis selanjutnya energi masih memimpin penguatan di 1,36%, industri juga menguat di 1,08%. Ada Astra hari ini yang menjadi motor penggerak sektor ini. Properti berbalik melemah di 0,23%, keuangan hari ini melemah di 0,08%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham hari ini yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Ada Astra International, sudah berada di 5.200-an, tepatnya di 5.275. Selanjutnya ada Gotoh, hari ini menguat ke Rp72 per saham, level intraday tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. BRMS masih melaju kencang pemirsa di 378, dan Brent tadi pun juga sempat kita ulas di 7.625. Kita beralih ke grafis yang terakhir, saham-saham hari ini yang menjadi pemberat isi oleh saham-saham perbankan big cap dan juga infrastruktur telekomunikasi. Ada BBCA melemah ke 10.500, BBRI tertekan ke 4.900, BMRI melemah di 7.075 dan Telkom tertekan tapi masih mampu bertahan di atas level 3.000-an, tepatnya di Rp3.010 per sahamnya.
updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali.